Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Afriani Salasumpu, NIM 1314-104 dari kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu 1. Pembangunan di bidang sosial budaya. Pembangunan di bidang sosial budaya adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Ini melibatkan pembangunan aspek-aspek sosial dan budaya seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi masyarakat, identitas budaya, penghargaan terhadap keberagaman, pelestarian warisan budaya, dan interaksi antara budaya. Pembangunan sosial budaya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia secara menyeluruh. Hal ini melibatkan pemberdayaan individu dan komunitas, penghapusan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar, serta promosi nilai-nilai sosial yang inklusif, adil, dan berkeadilan. Aspek sosial dalam pembangunan sosial budaya mencakup masalah seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup, dan pembangunan komunitas. Tujuan utama adalah untuk menciptakan masyarakat yang sehat, terdidik, berdaya, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. 2. Beberapa aspek utama sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya terdapat beberapa aspek utama yang menjadi fokus pembangunan. Beberapa aspek tersebut antara lain: 1. Pendidikan. Aspek pendidikan melibatkan upaya meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi terhadap pendidikan bagi semua individu. Pendidikan yang baik memainkan peran penting dalam pengembangan potensi manusia, pemahaman budaya, peningkatan keterampilan, dan kesadaran sosial. 2. Kesehatan. Kesehatan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial budaya. Ini melibatkan akses yang adil dan layanan kesehatan berkualitas, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. 3. Identitas budaya dan keberagaman. Aspek ini mencakup pelestarian dan pengembangan identitas budaya seperti pengakuan terhadap keberagaman masyarakat. Ini melibatkan penghormatan terhadap nilai-nilai, tradisi, bahasa, dan warisan budaya suatu kelompok atau komunitas. 4. Partisipasi masyarakat. Aspek ini berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kebudayaan mereka. Partisipasi masyarakat dapat mencakup partisipasi dalam pengembangan kebijakan, program pembangunan, dan tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. 5. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah aspek penting dalam pembangunan sosial budaya. Ini melibatkan upaya untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin, serta memastikan akses yang setara terhadap kesempatan, sumber daya, dan kekuasaan antara pria dan wanita. 6. Perlindungan anak. Perlindungan anak mencakup upaya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Hal ini juga termasuk penyediaan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang adil bagi anak-anak untuk berkembang secara optimal. 7. Interaksi antar budaya. Aspek ini melibatkan hubungan dan interaksi antara budaya-budaya yang berbeda. Ini mencakup promosi dialog, pemahaman, saling penghormatan terhadap perbedaan, dan upaya untuk membangun harmoni dan berdamai antara budaya. 8. Pemberdayaan masyarakat. Aspek ini melibatkan pemberdayaan individu dan komunikasi untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan. Ini melibatkan pengembangan keterampilan, akses terhadap sumber daya, dan peluang, serta penguat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan sosial dan budaya. 5. Golongan masyarakat dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, golongan masyarakat dapat mengacu pada kelompok atau kategori sosial yang dibentuk berdasarkan faktor-faktor tertentu. Berikut ada beberapa golongan masyarakat yang sering diperhatikan dalam konteks sosial budaya. 1. Kelompok etnis. Kelompok etnis merujuk pada kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang, hubungan bahasa, dan sejarah yang sama.
Mereka berbagai identitas budaya yang khas dan seringkali tinggal dalam wilayah geografis tertentu. Kelompok etnis ini dapat memiliki tradisi, adat istiadat, bahasa, dan sistem nilai yang unik. 2. Kelompok agama. Kelompok agama terdiri dari individu atau komunitas yang berbagai keyakinan dan praktik agama yang sama. Kelompok agama dapat memiliki peran yang signifikan dalam membentuk identitas dan nilai budaya masyarakat. Mereka dapat mempengaruhi tradisi upacara keagamaan dan norma-norma sosial dalam suatu budaya. 3. Kelompok sosial ekonomi. Kelompok sosial ekonomi mencakup kategori sosial berdasarkan faktor ekonomi seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, dan status sosial kelompok. Ini dapat meliputi kelompok kaya, kelas menengah, dan kelompok miskin. Faktor sosial ekonomi ini dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. 4. Kelompok usia. Kelompok usia merujuk pada kategori berdasarkan rentan usia seperti anak, remaja, dengan muda, dan lanjut usia seperti kelompok usia memiliki kebutuhan, kepentingan, dan peran sosial yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini mempengaruhi pendidikan, kegiatan budaya, dan peran dalam pembangunan. 5. Kelompok gender. Kelompok gender mencakup kategori berdasarkan jenis kelamin seperti pria dan wanita. Kelompok ini dapat mencerminkan peran sosial, tanggung jawab, dan ekspektasi yang berbeda dalam masyarakat. Faktor gender juga dapat mempengaruhi kesamaan akses terhadap sumber daya dan pengalaman sosial dalam konteks sosial budaya. 6. Kelompok marginal. Kelompok marginal meliputi kelompok-kelompok masyarakat yang berada di pinggiran atau dianggap terpinggirkan oleh masyarakat mayoritas. Ini bisa termasuk kelompok etnis minoritas, kelompok berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, atau komunitas adat. Kelompok marginal seringkali menghadapi tantangan dan hambatan dalam akses terhadap layanan sosial, kesempatan ekonomi, dan partisipasi dalam pengalaman keputusan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.